Martin Paes mengaku haru usai dapat sambutan meriah dari fans Garuda usai tiba di Arab Saudi. Ragnar Oratmangun kini punya julukan baru yakni si Gundul Licin. PSSI beri kabar Miss Hilgers akan datang pertengahan September. Pelatih striker timnas soroti dua ujung tombak yakni Ragnar dan Rafael Strijk. Pelatih Arab Saudi dikabarkan akan mundur jelang lawan Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Para pemain timnas Indonesia yang beragama Islam menjalani ibadah umroh setiba di Tanah Suci Mekah pada Senin 2 September 2024. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 5 September 2024 malam. Menjalani ibadah umroh bagi pemain beragama Islam merupakan instruksi langsung dari pelatih Sintayong. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji memastikan skuad timnas Indonesia menjalani ibadah umroh karena instruksi langsung dari Sintayong. Salah satu pemain muslim yang menjalani ibadah umroh adalah striker Ragnar Oratmangun. Dia nampak membagikan momen berfoto di depan Ka'bah yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Pemain yang kini merumput bersama dengan FC Vidender di Liga Belgia itu juga membubuhkan tulisan menyentuh. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alhamdulillah, tulis Ragnar Oratmangun. Meski berstatus mu'alaf, Ragnar Oratmangun dikenal sebagai pribadi yang taat menjalankan ibadah-ibadah di agama Islam, seperti sholat dan juga puasa. Karena ketaatannya dalam menjalankan ibadah, Ragnar Oratmangun bahkan mendapatkan julukan Wak Haji dari para pendukung timnas Indonesia. Di sisi lain, Ragnar Oratmangun saat ini tampil berbeda. Ia tampak menggundul rambutnya. Ragnar Oratmangun pun sekarang punya julukan baru dari rekan-rekannya, yakni si Gundul Licin. Hal ini membuat rekan setimnya tertawa terbahak-bahak. Kiper timnas Indonesia, yakni Martin Paes, antusias memenuhi panggilan skuad Garuda. Martin Paes tiba di Jeddah Arab Saudi dari Dallas, Amerika Serikat pada Senin 2 September 2024. Paes begitu antusias setelah sekian lama menunggu disahkan oleh FIFA dalam perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Martin Paes pun juga terharu dengan sambutan meriah dari para supporter skuad Garuda. Ia mengaku takjub dengan dukungan hebat dari fans Indonesia. Melalui Instagram story-nya, Martin Paes membagikan perjalanan pertamanya memenuhi panggilan timnas Indonesia. Ia menggunakan maskapai Emirates kelas bisnis dan transit di Dubai. Setibanya di Arab Saudi, ia langsung berkumpul dengan tim. Ia mendapatkan sambutan hangat dari para staf pelatih dan juga para pemain. Martin Paes mengatakan Indonesia memang sangat terkenal menjadi negara yang begitu gila akan sepak bola. Hal itu pun membuatnya sangat bangga, kini sudah menjadi bagian dari negara tersebut. Para penggemar Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal. Dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat, kata Martin Paes. Tampaknya kiper FC Dallas yakni Martin Paes tak kecewa sama sekali dengan keputusannya memilih membela timnas Indonesia ketimbang Belanda. Sebab Paes sendiri senang melihat supporter Indonesia yang disebutnya sangat gila sepak bola. Pemain berposisi kiper itu saat ini telah sah menjadi warga negara Indonesia dan bisa bela timnas Indonesia saat lawan Australia. Pemain tersebut sejak awal memang diproyeksikan untuk segera membela tim asuhan Sintayong. Pelatih striker timnas Indonesia yakni Yom Ki-hun sudah memulai pekerjaannya. Dia ditugaskan untuk mengasah ketajaman penyerang timnas Indonesia jelang laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Laga pertama adalah bertandang ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024. Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2024 ini. Dan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarir di luar negeri alias abroad. Para pemain yang berkarir di Liga 1 2024-2025 sudah mengikuti musyawarah latihan di Jakarta pada akhir pekan ini. Sedangkan para pemain abroad langsung menyusul ke Arab Saudi.
asisten pelatih Sintayong baru, yakni Yoon Ki-hoon, melaksanakan tugasnya untuk pertama kali untuk mengasah kualitas para striker timnas Indonesia. Namun, dia baru melihat striker yang berkarir di Liga 1, seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan juga Hoki Caraka. Terkait dua penyerang yang berkarir di luar negeri, yakni Ragnar Ratmangun dan juga Rafael Struijk, Yoon Ki-hoon mengakui sudah melakukan analisa. Dia mengaku sudah menganalisa melalui video, dan juga sekarang sudah bertemu dengan mereka. Karena sudah analisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya juga. Nanti ketemu di Arab Saudi akan diperbaiki, kata Yoon Ki-hoon. Setelah menghadapi Arab Saudi, Indonesia juga menghadapi Australia di bulan September 2024 ini. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 10 September 2024 mendatang. Mari kita doakan semoga Yoon Ki-hoon bisa memoles para striker timnas Indonesia menjadi striker yang lebih tajam dan tentu bisa membuat timnas Indonesia meraih kemenangan di laga-laga itu. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki target yang sangat tinggi, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mencapai target itu, tentu Yoon Ki-hoon harus bisa memoles para striker timnas Indonesia agar bisa menjadi striker yang sangat tajam dan tentu bisa menciptakan gol-gol berkelas. Tugas utama dari Yoon Ki-hoon adalah memoles para striker timnas Indonesia menjadi striker yang sangat tajam. Di antaranya ada Ragnar Ratmangun, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga Hoki Caraka. Para striker itu sebelumnya memang dinilai kurang tajam, maka dari itu tugas Yoon Ki-hoon adalah menajamkan para striker tersebut. Jelang pertandingan meladeni timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini justru disorot media lantaran isu ketertarikan salah satu klub Eropa. Mancini merupakan salah satu pelatih dengan nama beken. Keberhasilan membawa anak-anak asuhnya meraih gelar juara membuat nama mantan penyerang Lazio itu harum sebagai pelatih. Arab Saudi menjadi kesebelasan ke-8 yang dilatih oleh Mancini sejak Agustus 2023 atau 14 hari setelah menyatakan mundur dari timnas Italia. Kini, setelah setahun lebih menangani tim berjuluk The Green Falcon tersebut, muncul kabar yang menyebutkan Mancini dilirik oleh klub Benfica asal Portugal, dan ia pun dikabarkan akan mundur. Media-media Arab Saudi pun menyoroti rumor tersebut jelang laga pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan dari Portugal menyatakan Benfica ingin merekrut Roberto Mancini, yang saat ini menjadi pelatih timnas Arab Saudi, tulis media Medsat. Sebuah situs dari Portugal menyatakan proposal Benfica tidak diterima Mancini, namun bukan berarti membuat negosiasi antar kedua pihak terhenti, tulis media Sport 360. Kabar serupa juga menjadi salah satu bahasan dari media asing. Sama seperti media lainnya, sumber dari kabar ketertarikan Benfica berasal dari media Portugal Bola. Selain itu ditambahkan pula perihal keinginan Mancini melatih Benfica, yang pernah diutarakan pada 11 tahun lalu kepada media Italia yakni Corriere dello Sport. Mitch Hilgers disebut sekjen PSSI, yakni Yunus Nusi, akan menjadi salah satu pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Kedatangan Mitch Hilgers ke timnas Indonesia bisa saja akan menutup peluang Elkan Bagot untuk kembali bergabung ke timnas Indonesia. Bulan September akan menjadi bulan kebahagiaan bagi fans timnas Indonesia. Di bulan ini, timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi dan juga Australia. Selain itu, akan ada beberapa pemain keturunan baru yang dinaturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu nama yang menjadi sorotan fans sekuat Garuda adalah Mitch Hilgers. Mitch Hilgers adalah pemain Grade A yang saat ini bermain di FC Twente. Kabar Mitch Hilgers akan bergabung ke timnas Indonesia datang langsung dari sekjen PSSI Yunus Nusi. Dia menyatakan bahwa pemain FC Twente tersebut akan datang ke Indonesia pada FIFA Matchday September 2024 mendatang. Mitch Hilgers memang sudah lama diincar oleh Sintayong, namun dia belum memberikan lampu hijau untuk mau bergabung ke timnas Indonesia. Kedatangan Mitch Hilgers ke timnas Indonesia tentunya akan membuat Elkan Bagot tersingkir dari skuad Garuda. Pasalnya, dia saat ini memang sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Bahkan saat ini Jordi Amat dan juga Justin Hubner tidak bisa memperkuat skuad Garuda.
Sintayong lebih memilih memanggil Wahyu Pras dan juga Muhammad Ferrari daripada Elkan Bagot. Dan saat Mitch Hilgers, Jordi Amat dan juga Justin Hubner sudah bisa main di timnas Indonesia, tentunya Elkan Bagot semakin tidak akan dipanggil oleh Sintayong.